buat kalian yang pengen hidup kaya raya. Terus pengen langsung hidup berkecukupan secara instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Vira Mafira. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang seputar PNS nih, seputar ASN. Apa enaknya sih jadi ASN? Terus disclaimer dulu teman-teman, di sini aku akan membahas dari segi kesejahteraan ya. Jadi bukan yang lain dulu. Jadi jangan ada komen-komen julid dulu. Kenapa sih selalu melihat semuanya dari segi keuangan, dari segi uangnya aja, padahal ASN itu untuk mengabdi kepada negara. Oke teman-teman. Jadi aku perjelas dulu ya, karena kemarin di sini di Instagram aku tuh mengadakan semacam pertanyaan gitu ke teman-teman yang followers aku. Apa sih sebenarnya alasan kalian mau jadi ASN? Terus jawaban yang rata-rata muncul itu seputar kesejahteraan. Jadi aku akan membahas tentang itu dulu, bukan yang lain dulu nih teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel aku, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian tetap update info-info terbaru dari aku. Oke teman-teman, aku di sini akan membahas seputar pengalaman aku sendiri nih teman-teman. Karena kalau kita membahas ASN itu secara keseluruhan itu banyak banget teman-teman. Kenapa akan banyak pembahasannya? Karena penghasilan atau dalam segi kesejahteraan ASN itu beda-beda nih teman-teman. Beda kementerian, biasa beda juga. Beda kabupaten, beda kota, beda provinsi, beda juga nih teman-teman. Hanya satu yang nggak bisa beda sih, seputar gaji pokoknya itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu sama aja teman-teman kalau gaji pokok. Tapi yang membedakan itu adalah dari segi tunjangannya. Dari yang kemarin jawaban yang masuk di Instagram aku nih, aku bacain beberapa ya teman-teman. Di sini yang jawaban-jawaban yang masuk itu yang pertama nih. Oke, ini alasannya dari orang kecil. Kenapa mau jadi ASN? Karena dari orang kecil dan akan bekerja dan mengabdi untuk masyarakat kecil. Wah, luar biasa banget mbaknya. Ini satu di antara banyak jawaban yang menjawab tentang ini yang paling banyak juga nih teman-teman. Keinginan orang tua, menyenangkan hati mama dan ingin menantang diri sendiri sejauh mana bisa berusaha. Terus jadi ASN itu cita-cita ibu bapakku kak, semoga rezeki ibu sama bapak bisa lihat anaknya ASN tahun ini. Karena ortu PNS semua, jadi anak harus mengikuti ya. Oh gitu. Terus pengen mewujudkan pesan bapak yang terakhir, Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah. Mengabulkan hajat ibu, ayah, bapak, membanggakan dan membahagiakan orang tua. Ya banyak banget sih yang menjawab seputar ini impian orang tuanya teman-teman. Ya nggak ada salahnya sih teman-teman, emang kita sebagai anak itu bertugas untuk membahagiakan orang tua kita nih teman-teman. Tapi kalau misalkan dari segi cita-cita nih teman, terus orang tua kalian pengen banget kalian jadi ASN, terus kalian emang pengen juga jadi ASN, ya nggak ada masalah teman-teman, raih itu dengan sekuat tenaga. Tapi kalau misalkan cuman orang tua kalian aja yang pengen banget kalian jadi ASN, sedangkan kalian sama sekali nggak passionate di situ, nggak ada keinginan buat jadi PNS, ya pikirin lagi sih, timbang-timbang lagi sih teman-teman. Jangan sampai pekerjaan itu kalian nggak nikmatin, karena pekerjaan itu akan dilalui dalam kurun waktu yang lama, dan kalau kalian nggak bahagia di situ ya gimana. Jadi gitu ya teman-teman, aku sarankan buat kalian yang bukan cita-cita kalian, nimbang-nimbang lagi deh. Kemudian ada juga nih yang menjawab seputar status sosial, karena katanya PNS itu di status sosialnya itu dipandang gimana ya teman-teman. Ini bukan aku yang bilang loh, ini jawaban teman-teman yang bilang begitu. Indikator keberhasilan katanya, ada yang bilang kayak gitu. Meningkatkan status sosial, ada juga yang bilang karena jadi honorer nggak enak kak jika dipandang sebelah mata. Oke teman-teman, gini sih, ini sih tergantung dari sudut pandangnya orang ya. Kalau misalkan di daerah sih memang
memang iya sih, aku mengiyakan hal ini karena memang aku melihat kayak gitu. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar kayak DKI Jakarta nih teman-teman, yang pokoknya kota-kota besar kayaknya sudut pandang itu udah mulai ini deh teman-teman, mulai berganti gitu kan. Jadi tergantung lingkungannya aja sih. Dan kalau kalian salah satu alasannya itu ya aku nggak bisa nyalain juga sih kalau misalkan lingkungan kalian emang kayak gitu. Kemudian ini yang paling banyak nih, kenapa banyak banget yang mau jadi PNS di tahun 2018 itu teman-teman, yang mendaftar jadi PNS itu sekitar 4,4 juta orang. Wah banyak banget sih. Terus di tahun 2019 bukannya berkurang nih teman-teman, malah semakin bertambah. Yang pengen jadi PNS itu sekitar 5 juta pendaftar nih. Di babak akhir pendaftaran di SSCN itu dicatat bahwa sekitar 5 jutaan orang. Di sini banyak yang membahas kalau keinginan untuk menjadi PNS ini karena prinsip kepastian dan kestabilan kerja gitu ya teman-teman. Untuk negara berkembang seperti Indonesia mungkin ya wajar lah ya teman-teman, mungkin kepastian dan kestabilan kerja itu masih belum bisa terjamin seperti negara-negara maju lainnya. Makanya banyak yang mau jadi PNS kayak gitu. Dan aku akui memang sih kalau jadi ASN itu memang kestabilannya itu bukan lumayan sih, emang dijamin kestabilan dan kepastian kerjanya. Kita nggak perlu dihadapkan pada PHK karena apa dan sebagainya, kecuali memang sesuatu pelanggaran yang berat ya teman-teman. Kemudian kestabilan nih teman-teman. Iya emang di menjadi ASN itu kita diuntungkan dengan adanya kestabilan kerja seperti itu, tapi bukan berarti ini membuat kita menjadi ASN yang tidak berinovasi dan males-malesan. Itu udah jadul nih teman-teman, kalau sekarang udah nggak laku lagi nih ASN kayak gitu. Tapi teman-teman, satu hal yang aku mau bilang sama kalian, buat kalian yang pengen hidup kayak Raya terus pengen langsung hidup berkecukupan secara instan, itu tempatnya bukan jadi ASN nih teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri kan, dalam menjadi ASN itu tuh karirnya berjenjang nih teman-teman. Mungkin kalian lihat tetangga kalian, wah udah punya mobil, udah punya rumah, udah kayak gini. Itu tuh nggak dalam satu kali pada saat masuk lulus jadi ASN itu udah langsung bisa kayak gitu, enggak sama sekali teman-teman. It needs a time ya, it's a long time gitu. Itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk memperoleh kesejahteraan yang seperti itu. Aku memperlihatkan rinciannya ini di aku ya teman-teman, tapi gaji pokok semua sama sih. Ini gaji pokok untuk aku tampilkan dari golongan 3 aja ya, untuk lulusan S1. Itu kalau aku nih teman-teman menerima gaji pokok di golongan 3A itu sekitar 2,5 juta gitu ya. Tapi karena aku masih CPNS, insya Allah dekat ini menerima SK 100% karena corona ini juga jadi tertunda. Kalau misalkan udah jadi ASN 100% itu gaji pokoknya itu sekitar 2,5an gitu, 2,5 jutaan. Dan kalau di aku ya, di Kementerian Agama itu kami menerima LP nih teman-teman, uang lauk pauk terhitung 37.000 per harinya. Jadi kalau misalkan dikali dalam seminggu itu ada yang 5-6 hari kerja ya, dikali aja tuh teman-teman sekitar 900 ribuan atau sekitar 1 jutaan. Jadi kita bulatkan aja nih. Jadi aku terima itu sekitar, karena gaji ASN ku juga masih 80%, jadi sekitar 2,1 ditambah dengan lauk pauk itu sekitar 3,1 juta nih teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang udah terima tukin nih, jadi ada beberapa teman-teman yang udah terima tunjangan kinerja, ini tuh dibayarkannya nggak serentak ya teman-teman, mungkin karena ya urusan birokrasi lagi ya teman-teman. Itu tukin untuk golongan 3A yang grade 8 kayak aku tuh, 8 sama 9 itu mendapat tukin sekitar 3,3 juta. Tapi karena masih CPNS, itu tukinnya dibayarkan hanya 80% atau sekitar 2,6 juta nih teman-teman. Jadi totalnya berapa tuh? 3,1 ditambah 2,6 berarti sekitar 5,7 juta. Itu idealnya ya teman-teman. Jadi apakah kakak merasa, ada yang bertanya nih, kalau misalkan jadi ASN itu auto hidup berkecukupan? Gini ya teman-teman, hidup berkecukupan itu sangat tergantung dari gaya hidup kita sih. Gitu.
kalau dari aku. Walaupun gaji kita sebesar 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, tapi kalau misalkan gaya hidup kita emang tidak sesuai dengan pendapatan kita, itu auto akan selalu merasa kurang. Itu teman-teman. Tapi kalau memang kita hidup sesuai dengan apa kebutuhan kita, membeli apa yang kita sanggup, dan menabung untuk sesuatu yang emang belum sanggup untuk kita beli, itu akan merasa cukup sih kalau aku, teman-teman, dengan gaji ASN yang seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bilang nih yang anti dengan ASN gitu, ngapain sih jadi ASN, gaji cuma segitu, cukup buat apa? Ya mungkin karena gaya hidupnya mungkin tidak sesuai dengan gaji tersebut, dan jadi mungkin merasa kayak gitu. Tapi banyak kok dari orang-orang yang aku kenal ya teman-teman, dulunya bilang semua ngapain jadi PNS, nggak mau jadi PNS, kita nggak bisa gini, nggak bisa gitu, penghasilnya gitu-gitu aja, ya ujung-ujungnya daftar jadi ASN juga. Gimana sih? Mungkin karena banyak sih yang tergiur dengan kestabilan dan kepastian kerja di ASN itu, kayak gitu teman-teman. Bahkan ada nih temen aku yang dia itu udah kepala unit sih di bank gitu, tapi akhirnya dia ninggalin itu karena dia lulus ASN yang notabene-nya gaji di ASN itu jauh lebih di bawah dibanding gaji dia pada saat dia jadi banker gitu loh teman-teman. Jadi mungkin besaran gaji itu bukan menjadi satu-satunya atau bukan segala-galanya gitu ya teman-teman. Orang mempertimbangkan hal-hal lain seperti kestabilan dan kepastian kerja itu kayaknya yang paling banyak membuat orang pengen jadi ASN. Jadi kalau sejauh ini sih, kalau aku ditanya cukup nggak sih Kak? Kalau aku sih cukup aja sih teman-teman. Karena kemarin aku juga masih sendiri kan, aku belum nikah, kemarin belum punya anak. Aku nggak tahu buat kalian yang udah punya anak berapa, udah punya anak 3 mungkin, udah punya anak 4, aku nggak bisa berkomentar ya teman-teman, karena ini dari pengalaman aku aja. Tapi ada kok temenku yang mungkin udah anaknya udah berapa, terus kayak gini, ada kebutuhan ini, tapi tetap cukup nih teman-teman. Oke. Kemudian fasilitas yang lain yang didapatkan dengan menjadi seorang ASN itu yang pertama asuransi kesehatan nih teman-teman. Asuransi kesehatan yang kita ditanggung nih, misalkan kitanya yang PNS, terus pasangan bukan PNS itu akan ditanggung pasangannya. Terus anaknya itu ditanggung juga sampai 3 orang. Jadi untuk BPJS-nya itu aku dapat kelas 1 nih teman-teman, kayak gitu. Sampai misalkan nanti ada anak 3 orang itu ditanggung sampai anak 3 orang. Gitu Kak. Kemudian ini juga yang paling banyak sih yang jawab kemarin ini, Kak, tentang jaminan hari tua. Mau jadi PNS karena katanya hari tua itu terjamin. Kita tetap dapat gaji pensiun tuh pada saat kita udah nggak kerja lagi, udah pensiun nih ceritanya teman-teman. Jadi ini juga salah satu alasan sih. Tapi untuk kalian yang memang bukan ini apaan sih, kita bisa lebih dapat banyak dari itu, ya silahkan, gak apa-apa. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda akan kehidupan itu kan teman-teman. Terus yang nanya juga, terus alasan kakak jadi ASN apa? Ya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya yang tentang ini, lika-liku perjalanan jadi ASN, aku cerita semua di situ dari awal. Kenapa aku mau jadi ASN, sebelumnya gimana, sebelum jadi ASN itu aku cerita semua di situ. Jadi nggak perlu aku ulang lagi ya teman-teman. Nah itu sih, dan memang itu yang aku dapatkan saat ini. Emang kita terjamin dari segi kesehatan, terus ini juga untuk jaminan hari tua. Dan satu lagi sih teman-teman, menurut aku yang membuat aku itu nyaman jadi ASN karena beban kerja yang nggak mengharuskan kita ada di tempat kerja sampai malam, sampai tengah malam gitu loh teman-teman. Kadang sih kalau misalkan ada acara-acara, misalkan acara sekolah, itu nggak bisa dipungkiri, tapi itu nggak sering pada saat kalau misalkan ada di swasta gitu kan, dengan beban kerja yang mengharuskan kita misalkan sampai lembur berhari-hari, itu enggak sih teman-teman. Jadi buat aku yang cewek, yang menurut aku ya, yang cewek yang insya Allah nanti jadi ibu rumah tangga gitu, jam 2:30 tuh kita udah pulang kerja, dan itu sangat sangat menguntungkan sih buat kita para ibu-ibu gitu kan teman-teman. Jadi beban kerja juga nih teman-teman. Jangan salah paham lagi ya, jangan banyak bilang lagi, wah enak banget jadi ASN cuman leye terus dapat gaji yang kayak gitu. Ya enggak juga teman-teman. Itu sekarang kalau nanti teman-teman bisa rasain sendiri deh kalau misalkan udah jadi ASN.
itu tuh benar-benar kita sekarang tuh kerja ya teman-teman, setiap hari itu kita harus melaporkan karena kita ada tunjangan kinerja nih, itu nggak diterima serta-merta nih teman-teman. Itu tuh harus ada laporan kalau ngapain hari ini, buktinya gimana, kayak gitu. Jadi itu nggak akan bisa diterima kalau misalkan kita tidak mencapai capaian kinerja tertentu. Terus pertanyaan berikutnya nih teman-teman, kalau misalkan kita mau jadi ASN, bagusnya daftar di mana sih dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi? Soalnya kan beda-beda kan gaji ASN itu. Iya sih, beda-beda teman-teman, beda dari segi tunjangan. Apalagi untuk yang ada di bawah pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota itu sangat-sangat tergantung dengan kebijakan dari Pemprov atau Pemkot atau Pemkap masing-masing. Contohnya di DKI Jakarta, ini dari video Pak Anies Baswedan itu memaparkan tentang gaji ASN. Mari kita lihat dulu nih teman-teman. Ketika dia setelah 1 tahun menjadi PNS, maka gajinya 2,5 dan TKD-nya 17 juta. Jadi 19 juta. 19 juta ya. Dalam setahun bekerja? Ya. Kalau perform? Kalau perform tentu saja. Nah. Oke, itu tadi, wah menggiurkan gak sih? Kalau di DKI Jakarta itu katanya gaji ASN-nya itu take home pay-nya itu sampai 17 juta nih teman-teman. Sedangkan gaji pokoknya itu sekitar 2,5 juta. Jadi sekitar 20 jutaan lah. Itu kalau udah selama masa satu tahun bekerja, artinya dia udah PNS 100% gitu. Dan itu emang sangat tergantung dari kebijakan Pemkab masing-masing. Kita ketahui DKI Jakarta itu kan ibu kota ya teman-teman, dengan anggaran yang sangat besar dibanding dengan kabupaten atau kota-kota lainnya. Makanya ya wajar aja kalau misalkan gaji ASN-nya sampai segitu. Dan ini tuh sangat demanding seperti dibilang Pak Anies tadi. Ini kalau perform. Jadi kalau nggak perform itu nggak akan segitu teman-teman. Ini sesuai lagi dengan kinerja lagi nih teman-teman. Dan ini juga sangat bergantung dengan tingkat kehidupan di kota masing-masing. Kebutuhan hidup teman-teman. Kalau di DKI Jakarta tuh kebutuhan hidup tuh sangat tinggi, dan gaji segitu tuh mungkin bagi kita yang ada di daerah tuh gede banget, auto sultan kalau di sini ceritanya kan. Tapi mungkin di DKI Jakarta tuh nggak gitu teman-teman. Harga properti di sana berapa, biaya hidup sehari berapa, transportasi berapa, itu tuh sangat berbeda dengan kita yang ada di daerah. Jadi itu juga sangat bergantung dengan itu teman-teman. Kalau mungkin karena aku pernah di Jogja nih teman-teman, itu hidup di Jogja tuh sangat murah sih kalau menurut aku dari segi makanannya. Nah jadi itu mungkin berbeda antara Jogja dengan Jakarta. Dari kemarin temen aku aja tuh terima beasiswa LPDP, itu juga dibedakan antara orang yang sekolah di Jakarta dengan yang di Jogja nih teman-teman. Sekali lagi karena tingkat kebutuhan hidup yang berbeda. Oke, berikutnya nih teman-teman yang aku mau tekankan ke semua teman-teman yang pengen jadi ASN, yang entah itu yang sekarang lagi mempersiapkan SKB ataupun yang belum lulus tapi mempersiapkan diri untuk dites CPNS berikutnya. Insya Allah ya Allah aku jadi PNS. Aku pengen menekankan ini, mengingatkan ini kepada teman-teman sekalian. Kalau kalian jadi ASN teman-teman, niat ataupun keinginan untuk ambil pinjaman di bank itu dibuang jauh-jauh deh. Ini ada sih orang yang kayak gini, dari awal tuh belum jadi ASN aja, kenapa mau jadi ASN? Wah aku pengen bisa ambil duit di bank tuh sampai 100 juta tuh katanya kalau ASN bisa. Ini belum jadi ASN aja udah kayak gitu loh teman-teman, apalagi udah jadi ASN nanti. Jadi aku sangat mengingatkan ke teman-teman yang pengen jadi ASN ataupun yang udah jadi ASN nih, dibuang deh jauh-jauh niat itu dari awal nih teman-teman. Aku jadi ASN, aku mau jadi ASN, aku emang udah set mindset itu, ya Allah, doanya itu, ya Allah jauhkanlah aku dari kondisi dimana memaksa aku buat ambil pinjaman di bank, karena itu akan sangat mencekik sih teman-teman tanpa kita sadari. Mungkin ada teman-teman yang bilang kayak gini, wah kalau kita nggak ambil pinjaman di bank, kapan punya rumahnya, kapan punya mobilnya, kapan punya properti yang lain, itu kalau kita nabung tuh berapa lama? Teman-teman, kalau misalkan kita pakai logika manusia nih, logikanya kita dalam menghitung rezeki itu mungkin kayak gitu teman-teman, tapi Allah tuh nggak kayak gitu. Jadi aku tuh benar-benar merasakan, karena aku dari awal nih aku nggak mau pinjem di bank, aku nggak mau ambil cicilan di bank. Itu rezeki dari pintu-pintu lain tuh itu tuh rasanya terbuka semua teman-teman. Jadi aku bisa mewujudkan impian aku tanpa harus meminjam di bank, karena dari awal tuh niatnya emang aku nggak mau minjem di bank gitu.
karena di sini aku bukan ahli agama, teman-teman, aku nggak akan membahas dari segi ribanya, tapi aku hanya tahu sebatas itu sih. Dan aku emang dari segi matematikanya juga, aku tuh menghitung-hitung itu tuh sangat mencekik sih teman-teman. Kalau dia di ASN gaji baru 5 juta misalkan, terus kita mau nyicil mobil misalkan kan, cicilan mobil tuh berapa teman-teman? 4 juta sebulan. Dan kalau kita ngambil cicilan mobil di awal, terus 5 juta, sisa 1 juta tuh mau dipakai misalkan sebulan, udah punya anak, udah punya istri, tuh akan sangat berat teman-teman. Jadi bedakan antara apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan. Jadi prioritaskan apa yang kalian butuhkan. Gitu ya teman-teman, semoga kita semua dijauhkan dari kondisi-kondisi yang memaksa kita untuk mengambil langkah itu. Dan itu aku ingatkan kembali, kalau kalian niatkan dari awal, insya Allah pintu rezeki lain itu akan terbuka teman-teman, kalau emang niatnya dari awal udah baik. Itu aja sih teman-teman, review menjadi CPNS selama setahun ini dari aku. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih udah menonton, thank you for watching, see you on my next video and bye.